96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolango Tulungagung. Saya Danang Prayogi kembali hadir menyapa Anda di zona Islami spesial Ramadan yang kembali hadir hari ini, sore hari ini di hari ke-6 Ramadan 1445 Hijriah. Selama 1 jam ke depan sampai jam 17.30 kami hadir untuk Anda yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolango Tulungagung. Sore hari ini bersama dengan Ustadz Qayyumun Afal dengan kajian ataupun bahasan ngabuburit Islami dijamin panen pahala. Semoga. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada para alim ulama yang kami takdimkan, kepada segenap peserta zona Islami Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, santri putra maupun santri putri, dan pada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, diberi keimanan, dan masih dalam keadaan Islam. Semoga ini tetap kita bawa hingga akhir hayat kita, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini bisa menambah ilmu agama, ilmu-ilmunya Allah, yakni dalam rangka kita mengikuti zona Islami dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu berharap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas syafaatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah, yaitu kita melanggengkan terus menerus belajar ilmunya Allah, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang ngabuburit Islami dijamin panen pahala. Jadi di bulan Ramadan ini sering kita lihat masyarakat yang berada di sekeliling kita di waktu sore sambil menunggu datangnya adzan maghrib atau berbuka puasa itu menghabiskan waktunya. Ada yang nongkrong di pinggir jalan, ada yang nonton video, ada yang mendatangi majelis-majelis ilmu, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Namun di sini kita sebagai orang mukmin, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus benar-benar memperhatikan puasa kita supaya ketika kita berpuasa ini tetap mendapatkan pahala meskipun itu tidur. Nah, maka dari itu untuk menunggu datangnya adzan maghrib, alangkah lebih baiknya kita benar-benar memilih kegiatan yang positif. Karena di situ dikatakan bahwasanya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dari orang yang berpuasa. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa, namun ketika dia berpuasa dia tidak dapat pahala. Tapi apakah puasanya sah? Sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena
dia melakukan salah satu daripada 5 hal ini. Yang pertama apa? Al-kadzib, yaitu dia berbohong. Ketika dia berpuasa, dia membohongi temannya. Ketika dia berpuasa karena suatu hal dia tidak ingin kalah, akhirnya dia berbohong. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berpuasa jangan sampai kita berbohong. Ya, yang baik ya bukan hanya ketika kita berpuasa saja, bukan, tapi keseharian kita jangan sampai kita melakukan sebuah kebohongan. Kenapa? Karena ketika orang berbohong maka dia akan melakukan kesalahan, yang kesalahan ini akan selalu bertambah. Kenapa? Ketika dia ditanya oleh satu orang kok dia berbohong, temannya yang lain bertanya, dia akan berbohong lagi dan terus menerus akan berbohong. Kenapa kok dia berbohong terus menerus? Karena dia akan selalu berusaha menutupi kebohongan yang pertama. Kalau sampai dia tidak berbohong, pasti kan akan orang yang lain akan tahu, oh ternyata dia ini orangnya pembohong. Akhirnya apa? Dia menutupinya. Nah, ini yang menjadikan pahala daripada puasa kita itu batal, atau kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita kerjakan. Yang kedua yaitu adalah al-ghibah, ngerasani, membicarakan orang lain. Ini yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena hal ini mampu membatalkan pahala daripada ibadah puasa kita. Yang berikutnya lagi apa? Yang ketiga adalah namimah. Kita mengadu domba. Kita menginginkan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang awalnya berteman akrab ini supaya bertengkar, supaya bermusuhan. Ini yang harus kita jauhi, yaitu namimah, mengadu domba. Yang berikutnya wan nadharu bisyahwah. Kita melihat lawan jenis kita, di situ kok sampai menarik syahwat. Jadi menarik syahwat di sini apa? Suatu ketika kita melihat lawan jenis. Ketika kita melihat pertama kali ini, awalnya kita tidak sengaja melihat. Nah, ketika kita tidak sengaja melihat, setelah itu kita kok melihat, maka kalau orang itu tidak syahwat, dia langsung akan menghindari pandangan tersebut. Tapi kalau sampai syahwat, dia akan melihat terus menerus. Wah, ternyata dia kok cantik ya, tubuhnya kok semlohai gitu ya. Ini yang harus kita hindari. Kenapa? Karena ini mampu membatalkan atau menghapus pahala puasa yang kita lakukan. Itu yang berapa? Yang keempat. Sekarang yang terakhir, al-yamin al-kadzibah, yaitu apa? Kita bersumpah tapi sumpah yang tidak benar, sumpah tapi bohongan. Nah, ini adalah 5 hal yang mana 5 hal ini mampu menghapus atau menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Rugi sekali kalau kita melakukan 5 hal tersebut, karena 5 hal ini semuanya itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Kalau kita berbohong, kalau ada orang yang tahu kita itu berbohong, maka setelah itu kita tidak akan pernah dipercaya oleh orang. Justru yang rugi adalah buka puasa. Ini kita gunakan dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga di bulan puasa ini penuh dengan pahala. Kita dengan melakukan hal-hal yang positif ini, kita akan panen pahala tersebut, kita akan memperoleh banyak pahala tersebut. Nah, tentunya diantaranya apa? Yaitu kita ketika di waktu sore di bulan Ramadan tidak asing kan, ada orang yang memberikan takjil, ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di pinggir jalan, biasanya di dekat lampu merah, iya apa enggak? Nah, ini adalah hal yang positif. Nah, hal yang positif.
Kenapa? Dengan memberikan takjil berarti kita memberikan kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain dengan tujuan apa? Supaya itu digunakan untuk berbuka puasa. Maka dalam hal memberikan takjil ini ada beberapa hal yang terkait di dalamnya. Yang pertama adalah kita memberikan buka puasa untuk orang lain. Nah, di sini dikatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Apa artinya? Orang yang memberikan buka puasa bagi orang lain yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang berpuasa tersebut. Katakan saya berpuasa, nah, saya memberikan takjil atau di sini memberikan makanan atau minuman yang digunakan untuk berbuka puasa orang lain, maka saya akan mendapatkan pahala puasa yang dilakukan oleh orang lain tersebut ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Jadi saya memberikan buka puasa kepada orang lain, katakan orang lain itu puasanya, ini hanya sekedar contoh saja, mendapatkan pahala 1000, katakanlah seperti itu, maka saya juga mendapatkan pahala 1000 tanpa mengurangi pahala 1000 dari orang yang berpuasa yang saya beri makan tersebut, yang saya beri buka tersebut. Ini adalah keutamaan orang memberikan buka puasa bagi orang lain yang sedang berpuasa. Ini di negara kita, di masyarakat kita, oleh orang-orang terdahulu itu dikemas dengan istilah yang kekinian, yaitu dengan bahasa takjil. Kita memberikan makanan atau minuman yang mana di situ digunakan untuk berbuka puasa. Ini bisa kita peroleh pahala yang sebanyak itu. Itu apa? Pahalanya orang yang melakukan puasa yang telah kita beri takjil tersebut. Yang mana makanan yang kita berikan, makanan dan minuman yang telah kita berikan itu digunakan untuk berbuka puasa. Sehingga Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu mengatakan faman fattara sittatan wasalasina shaiman fi kulli sanatin faka'annama shomat dahra wa man kasura bi fitri shaimin ala hadhin niyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin. Dan di situ dikatakan faman fattara sittata wasalasin, kalau orang tadi itu berpuasa, dia memberikan buka kepada orang lain yang berpuasa, itu kan dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa yang diberi buka tersebut. Nah, sekarang kalau orang itu memberikan takjil atau makanan atau minuman untuk berbuka puasa bagi orang lain, yang mana yang diberi itu sejumlah 36, nah, diberi sejumlah berapa? 36 orang fi kulli sanatin, dalam waktu 1 tahun, maka faka'annama shomat dahra, maka dia itu seperti memperoleh pahala puasa selama 1 tahun. Kita bisa bayangkan, jadi kita puasa, kita punya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagian kita berikan makan atau minum, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang yang memang di situ masih kekurangan, sehingga kadang untuk berbuka puasa saja cukup hanya dengan minuman saja,
karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ini kita perhatikan, ini kita beri takjil, kita beri buka puasa, makanan untuk minuman untuk berbuka puasa, maka kita akan memperoleh pahala daripada puasanya orang tersebut. Berarti kalau yang kita beri itu adalah 36, ini sama saja kita telah memperoleh pahala seperti pahala kita melaksanakan puasa selama 1 tahun. Pertanyaannya, kenapa kok bisa? Wong kita cukup memberikan makan berapa? 36 orang saja. Ini dikarenakan setiap kebaikan itu dilipat gandakan berapa kali? Setiap kebaikan yang kita lakukan oleh Allah dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali. Kalau kita mengikuti ini berarti 36 dikali 10 berarti berapa? 360. Berarti selama 1 tahun 1 tahun ada berapa hari? 365 kan kebanyakan 65 atau 66. Nah, ini berarti kita telah sama saja mendapat pahala seperti puasanya orang selama 1 tahun. Ini hanya gara-gara apa? Kita memberikan buka puasa kepada orang yang sedang melaksanakan puasa. Waman kasura bi fitris shaimin ala hadhihin niyah kataballahu lahu sauma usurin wa duhurin. Nah, orang yang memberikan buka puasa lebih dari itu, ya tinggal melipat gandakan. Sehingga ketika dia semakin banyak dia itu memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, orang lain yang berbuka puasa, maka sebagaimana dia akan mendapatkan kayak dia itu akan mendapatkan pahala puasa selama-lamanya. Tergantung seberapa banyak orang yang kita beri buka puasa. Maka penting sekali kita memperhatikan hal ini. Daripada kita ngabuburit tidak jelas, hanya sekedar lihat WA, menunggu balasan chat yang tidak jelas. Sudah di WA tahu ternyata dia ikut pondok Ramadan, nah, ditunggu balasannya, nunggu berapa hari? Berpuluh-puluh hari tidak ada manfaatnya. Ternyata ketika sore seperti ini kok dia hanya digunakan untuk nonton film, apalagi film-film yang isinya itu tentang permusuhan, akhirnya diikuti. Ini naudzubillah min dzalik. Hanya gara-gara dasarnya apa? Ini daripada saya tidak puasa. Jangan seperti itu. Kita puasa ini sudah suatu ibadah yang mana ibadah ini nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Puasa itu pahalanya berapa? Pahalanya itu terserah Allah. Seberapa Allah membalas ya terserah Allah. Saumuli wa ana ajibi. Jadi poso itu ketika ada seseorang yang berpuasa ini benar-benar karena Allah. Sehingga Allah lah yang akan membalasnya. Kenapa kok seperti itu? Ketika seseorang ini berpuasa, ini kan kita sesama manusia kan tidak tahu apakah dia benar-benar berpuasa atau ternyata kelihatannya puasa, ternyata dia masuk kamar ambil air minum, kan tidak ada yang tahu. Kalau di pondok dia pergi ke kamar mandi, tidak tahu bawa apa, ternyata di kamar mandi dikunci minum, kan tidak ada yang tahu, ya apa enggak? Maka di sini pahalanya seberapa besar Allah yang tahu, besar sekali. Oleh sebab itu jangan sampai pahala yang besar ini hilang sia-sia. Nah, dalam hal memberikan takjil, dalam hal kita memberikan orang lain makanan atau minuman untuk berbuka puasa, itu juga terkandung di dalamnya yaitu sedekah. Nah,
Maka dalam hal sedekah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yaitu apa? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu apa? Dia punya harta, dia beli takjil yang mana itu diberikan kepada orang yang berpuasa supaya digunakan untuk berbuka. Niki perumpamaannya, pahalanya adalah kamasali habbatin, seperti sebutir benih. Sebutir benih ambatat sab'a sanabil, yang mana sebutir benih atau biji ini dia itu tumbuh, yang mana ketika dia tumbuh itu memiliki 7 cabang. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, setiap cabang itu terdapat 1000 biji mi'atu habbah, 100 cabang, 100 biji. Tumbuhan satu pohon memiliki 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji. Berarti di situ satu menjadi berapa? 700. Itulah pahala daripada orang yang bersedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di situ dilanjutkan bahwasanya Allah itu melipat gandakan pahala siapapun yang dikehendakinya. Jadi Allah itu ketika ada seorang hamba melakukan suatu amalan, suatu ibadah, maka Allah itu akan melipat gandakan antara 1 sampai 700. Bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung apa? Tergantung Allah menginginkan seberapa. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu zat yang maha luas lagi zat yang maha mengetahuinya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha luas. Apa? Semua yang ada di dunia ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui terhadap segala sesuatu, yang mana sesuatu itu telah kita lakukan atau yang telah dilakukan per individu daripada hamba-hambanya. Jadi ketika saya ingin melakukan ini, Allah tahu. Sampean semua ingin melakukan itu, semua Allah juga tahu. Per individu yang akan melakukan sesuatu ini Allah tahu. Bahkan hatinya, masih di dalam hati Allah itu sudah mengetahuinya. Nah, dalam hal ini sehingga kita benar-benar harus di bulan puasa ini harus benar-benar memperhatikan waktu kita, yang mana kita kenal dengan waktu ngabuburit, waktu kita menunggu datangnya berbuka atau adzan maghrib di bulan Ramadan, kita gunakan semaksimal mungkin supaya kita benar-benar panen, kita benar-benar memperoleh pahala yang sangat banyak, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar semua kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang pernah kita lakukan dan di situ menjadikan murka Allah, itu mudah-mudahan benar-benar diampuni oleh Allah, sehingga dengan harapan besar kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang awalnya murka menjadi ridho. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita benar-benar menjadi orang yang beruntung keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, benar-benar suci. Nah, tadi dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah itu melipat gandakan siapapun yang dikehendaki. Nah, dalam hal sedekah ini Allah juga
berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu di situ Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang mana lan tanalul birra, seseorang itu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga orang ini menginfakkan dari hartanya, yaitu yang sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang sangat disukai. Makanya tadi dikatakan bahwa rentang pahala orang bersedekah itu sampai berapa? 700. Gini apa mboten? 1 sampai 700. Ini kenapa kok berbeda antara orang satu dengan yang lain bersedekah pahalanya beda? Karena melihat apa yang disedekahkan. Kalau memang kita ingin bersedekah dan memperoleh pahala yang banyak, maka harus kita perhatikan sedekah ini yang kita berikan, yang harta yang kita gunakan sedekah ini adalah benar-benar yang pilihan, yang kita cintai. Katakanlah ketika kita ingin bersedekah, ingin memberikan baju kita kepada orang lain, maka kita perhatikan yang ingin kita berikan kepada orang lain itu baju yang masih baru, baju yang sangat kita sukai, atau baju yang kita sendiri memakai pun kadang sudah tidak mau. Kebanyakan kita sedekah menggunakan yang mana? Biasanya kan menggunakan kita sendiri pun kalau memakainya sudah tidak mau. Gini betul. Iya. Sehingga kalau bersedekah seperti ini ya pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit. Akan berbeda ketika orang itu bersedekah dengan sesuatu yang sangat disukainya. Yaitu apa? Dia punya 2 baju, yang satu masih baru dan ini sangat dia sukai. Yang satu enggak, ya setengah baru, tapi ini sudah biasa, di hatinya ya sudah. Kok dia bersedekah menggunakan baju yang baru ini, maka inilah pahala yang sempurna yang akan diperoleh orang yang melaksanakan sedekah tersebut. Sehingga dengan itu maka pahalanya akan dilipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang disedekahkan sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Maka ketika ada orang yang sama-sama rajin sedekah, gemar sedekah, dia terkenal dengan orang yang dermawan, maka perlu dilihat. Allah akan melihat apa yang dia sedekahkan. Kalau yang disedekahkan itu adalah sesuatu dirinya saja sudah tidak mau, maka pahalanya ya tidak akan pernah sempurna, pahalanya hanya sedikit. Tapi kalau yang disedekahkan itu adalah sesuatu yang dirinya itu sangat menyukainya, maka pahalanya akan dilipat gandakan bisa sampai 700 kali. Bahkan di situ dikatakan tadi wallahu yudhaifu limai yasha. Allah ini akan melipat gandakan pahala siapapun yang disukainya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ustaz. Jadi ketika kita ingin ngabuburit secara islami dan kita insya Allah pasti panen pahala nantinya, maka yang kita lakukan apa? Yang pertama tadi kita berbagi takjil. Lah berbagi takjil ini takjil yang spesial, bukan hanya sekedar takjil. Jangan hanya melihat banyaknya, tapi seberapa layaknya kita memberikan takjil kepada orang lain. Kenapa? Karena pahala daripada sedekah itu tergantung apa? Tergantung yang diberikan. Apakah layak apa tidak. Ketika kita memiliki hal tersebut, kita mau memakannya atau tidak. Kalau memang hal itu yang kita sukai, maka sesuai dengan yang dikatakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia akan memperoleh kebaikan,
atau pahala yang sempurna. Dan sebelumnya dikatakan wallahu yudhaifu limai yasha. Allah itu melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Yang mana antara orang satu dengan yang lain diberikan pahala tidak sama, itu melihat apa yang telah disedekahkan. Kalau dalam ini takjil yang kita berikan. Tip yang kedua, supaya kita ini ketika ngabuburit tetap mendapatkan pahala yang banyak, itu adalah kita hadir di majelis ilmu. Kita hadir di majelis ilmu. Kalau memang kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, ya kita mendengarkan kajian-kajian agama. Katakan kalau masih santri, masih tholabul ilmi di pondok ataupun masih di sekolah, kita hadir di majelis ilmu tersebut. Kalau sudah orang tua, apalagi ibu-ibu seperti ini, kalau kita hadir ke majelis ilmu, nanti siapa yang masak? Maka bagi seorang ibu-ibu atau yang memang tidak memiliki waktu untuk hadir di majelis ilmu, cukup kita mendengarkan kajian-kajian Islami, seperti diantaranya ada zona Islami. Sehingga dengan hal tersebut itu kita akan menabung pahala, akan memperbanyak pahala. Sebagaimana dikatakan man hadara majlisal ilm fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatasanah. Orang yang hadir di majelis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatasanah, maka Allah akan menulis bagi orang tersebut, orang yang hendak datang ke majelis ilmu atau orang yang hadir di majelis ilmu tersebut di bulan Ramadan ini, ditulis apa? Ibad bikulli qadamin ibadatasana. Setiap satu langkah yang dia langkahkan menuju majelis ilmu tersebut itu akan mendapatkan pahala apa? Sebagaimana ibadah yang dilakukan selama berapa tahun? 1 tahun. Luar biasa sekali ini. Maka dengan hal ini sudah selayaknya kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, apalagi di bulan Ramadan ini, kita ngabuburit kita, ya mungkin kita di rumah kita, di desa kita tidak ada kajian Islami, kita datang saja ke tempat-tempat masjid-masjid atau musola-musola, meskipun itu agak jauh dari rumah kita, kita datang. Tujuannya apa? Untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mendapatkan pahala yang sangat besar. Yaitu apa? Setiap satu langkah itu mendapatkan pahala sebagaimana kita ibadah selama 1 tahun. Berarti ketika rumah kita semakin jauh dengan majelis ilmu dan kita datang ke situ, maka pahala yang kita peroleh akan semakin banyak. Nah, ini loh yang penting. Ketika kita hadir di majelis ilmu kan bisa naik kendaraan, sepeda motor, nyantai dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan hal ini saya yakin insya Allah nanti kita akan bisa merasakan betapa banyak pahala yang kita peroleh. Maka di satu kesempatan dikatakan wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kenapa kok orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya banyak? Karena orang yang berilmu adalah orang yang telah menuntut ilmu, mencari ilmu, dan dia sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi orang yang berilmu. Padahal kita tahu keutamaan orang yang alim alal abid atas orang yang ahli ibadah. Wonten tiyang kalih, sing siji ngalim, sing siji ahli ibadah.
Iki dibandingke luweh utama ngendi? Nah, di situ dikatakan kafat lil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Apa perbedaane iku padha karo rembulan ning gone wulan purnama, bulan pada hari purnama tanggal berapa? 15. Ala sairil kawakib, yang satu itu bandingannya adalah bintang. Kita bisa melihat bulan segitu, bintang seberapa. Nah, inilah perumpamaan daripada orang yang ahli ilmu. Dalam perumpamaan ini, siapa yang diumpamakan menjadi rembulan, siapa yang diumpamakan menjadi bintang. Yang di sini diumpamakan menjadi rembulan, di situ adalah orang alim. Karena apa? Orang alim itu setiap langkahnya, setiap kegiatan yang dilakukan itu akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Kenapa kok seperti itu? Kita ada orang alim melihat ada orang yang melakukan kesalahan. Kita tahu, kita orang alim sesama mukmin, sesama muslim itu kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Orang mukmin kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat ada orang melakukan kesalahan, maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus memerintah kebaikan dan kita harus mencegah kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, yang harus kita lakukan adalah setidaknya kita andil untuk orang tersebut supaya tidak melanjutkan kesalahan tersebut. Nopo ngomongi. Kalau kita posisi menjadi seorang penguasa, ya bisa kita lakukan, langsung ditindak. Kalau memang kita tidak berani, ya cukup kita nasihati. Kalau memang kita tidak berani menasehati, cukup kita ingkar di dalam hati kita. Ini yang tahu adalah orang yang alim, orang-orang yang ahli ilmu. Nah, akan berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu dia tahu tata caranya ibadah, tapi kadang dia itu tidak memperdulikan dengan orang yang berada di kanan kirinya. Nah, maka perumpamaannya itu adalah laksana bintang yang berada di langit, di mana bintang tersebut itu pada tanggal 15. Jadi ada bintang, ada rembulan, yang mana pasti akan terlihat kalau rembulan sebegitu besarnya, kalau bintang sebegitu kecilnya. Nah, dari dua perbandingan ini, yang lebih baik untuk kita apa? Jangan sampai kita hanya memilih menjadi alim saja, tidak ahli ibadah. Atau kita memilih ahli ibadah saja, tidak menjadi orang alim. Yang cerdas akan memilih dia alim juga ahli ibadah. Ini yang harus kita lakukan. Harus bisa menggabungkan. Supaya apa? Kita juga bisa mendapatkan ilmu yang kita peroleh ini kita sebarkan. Ketika seseorang itu menyebarkan ilmu akan membahagiakan hati daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kali kita dengar bahwasanya tidak ada sesuatu yang sangat membahagiakan hati daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali nasril ilmi, kecuali menyebarkan ilmu. Ini yang harus kita lakukan supaya apa? Kita benar-benar nanti bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua tadi apa? Tips supaya kita dalam ngabuburit kita ini mendapat pahala yang banyak, kita hadir di majelis ilmu. Kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa mendengarkan kajian-kajian Islami. Biasanya kan kalau kita biasanya lewat radio Perkasa FM. Terus kita kalau memang itu bisa menggunakan
langsung pengen melihat secara langsung lewat channel YouTube yang telah ada. Ini yang harus kita lakukan. Supaya apa? Meskipun kita di rumah, meskipun kita ini masak ya, di rumah kita tetap mendapatkan pahala yang sangat besar. Untuk yang terakhir, yang ketiga, itu adalah tadarus Al-Qur'an. Kita melaksanakan tadarus, membaca Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan Ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Nah, ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Nah, di bulan Ramadan ini malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah. Jadi di bulan Ramadan malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Di situ malaikat Jibril mengajarkan atau tadarus Al-Quran bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Dan sungguh Rasulullah ini adalah orang yang paling lembut daripadanya, yaitu apa? Angin yang berhembus. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini malaikat Jibril itu setiap malam menemui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah, yang dilakukan malaikat Jibril adalah yudarisu, yaitu apa? Malaikat Jibril tadarus Al-Quran bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita sebagai umatnya, umat baginda Rasulullah, kita harus mencontoh daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bulan Ramadan itu jangan sampai kita lepas daripada yang namanya Al-Qur'an. Kita harus sering membaca Al-Quran. Kalau bisa lebih-lebih kita menghafalkan dan memahami makna daripada Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca ini akan bernilai pahala. Ketika seseorang membaca alif lam mim, di situ tidak dihitung satu, tapi dihitung berapa? Per hurufnya. Di situ berarti ada alif, di situ kita akan mendapat pahala sendiri. Kalau satu hari di bulan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran sebanyak satu juz, itu satu juz ya, satu hari satu juz. Berarti bisa kita bayangkan ada berapa huruf, sehingga di situ pahalanya sangat banyak. Andai kata kok kita memang mau membaca ini karena memiliki aktivitas lain, apa yang harus kita lakukan? Kita mendengarkan daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya termasuk yang luar biasa di masyarakat kita, setiap bulan puasa ini pasti musola-musola, masjid-masjid setelah asar ini dilaksanakan tadarus Al-Quran. Iya apa enggak? Dan yang tadarus
Di situ luar biasanya, bukan orang-orang yang sudah tua, bukan, tapi masih anak-anak. Kebanyakan kalau yang tadarus setelah asar sambil menunggu datangnya maghrib, itu biasanya mereka anak-anak yang usia masih sekolah TPA dan TPG. Maka kita yang sudah dewasa, yang sudah remaja, jangan sampai kalah. Setiap waktu yang kita miliki, kok memang kita tidak ada kegiatan, tidak ada kewajiban, kita gunakan baca Al-Quran. Baca saja terus. Maka ketika dengan kebiasaan membaca, insya Allah ketika kita ingin menghafalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, makanya orang dulu itu sebelum menghafal Quran, dia itu dalam waktu 1 minggu harus bisa membaca Al-Quran sebanyak 30 juz khatam dari awal sampai akhir. Awalnya ketika dia menyedorkan pada gurunya, kalau dia ingin menghafalkan Quran, apa yang dilakukan? Dia diuji kali gurunya dulu. Apa? Harus bisa selama 40 hari khatam 1 kali. Terus selama 30 hari khatam 1 kali. Selama 2 minggu khatam 1 kali, selama 1 minggu khatam 1 kali, sampai hitungan berapa. Kalau sudah dirasa itu sudah betul bacaannya, baru dia boleh menghafal. Makanya orang dulu kalau menghafal Quran itu cepat hafalnya, tidak seperti sekarang. Karena kalau sekarang itu kan dia pengen hafal Quran, dia kadang yang akan dihafalkan baru akan dibaca saat itu, sehingga akan terasa sulit. Kalau orang dulu kan enggak, dibaca terus menerus, ketika kadang dia itu enggak niat menghafalkan, dia saja sudah hafal. Itu adalah Al-Quran. Sehingga penting sekali di bulan Ramadan ini kita melakukan tadarus Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kalau memang kita memang enggak punya waktu, maka yang terbaik adalah kita mendengarkan Al-Quran yang dibacakan itu. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan edisi hari ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan kesimpulan dan juga doa oleh Ustadz Qayyum Munafal. Semoga intinya yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yang pertama, ketika kita ingin menjadi orang yang panen pahala, terutama untuk mengisi waktu ngabuburit kita, waktu apa? Waktu kita menunggu datangnya adzan maghrib, menunggu datangnya waktu berbuka. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita berbagi takjil, atau bisa kita katakan bersedekah. Tapi di sini takjil ini kita khususkan untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Karena apa? Karena pahalanya yang sangat banyak. Kita akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan puasa tersebut. Yang kedua, selain kita membagikan takjil, berbagi takjil, kita hadir di majelis ilmu. Karena man hadara majlisal ilm fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatasana. Orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan menulis bagi orang tersebut setiap langkah kakinya sebagai ibadah selama 1 tahun, seperti melaksanakan ibadah selama 1 tahun. Nah, untuk yang terakhir apa? Kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Ini adalah tips saja, tidak semuanya, tidak hanya 3 itu sebenarnya, masih banyak lagi yang lainnya. Cuman yang sering ada di masyarakat kita itu kan melihatnya biasanya ada takjil, kita di bulan Ramadan itu ada kajian-kajian ilmu, terus ada lagi yang namanya tadarus Al-Quran, supaya kita semakin yakin kita ini melakukan itu bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi dasarnya kuat, tapi di situ akan menyimpan pahala yang sangat besar. Untuk yang terakhir, semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar puasa saja, puasa yang hanya
mendapatkan dahaga dan lapar saja, tapi harapan kita puasa yang benar-benar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'an darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baghiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan edisi hari ini. Simak terus Zona Islami Spesial Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di jam setengah 5 sampai jam setengah 6 sore di 96,8 Perkasa FM yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.